di rumah tangga, baik otoritas yang diberikan dalam komunitas, baik otoritas yang diberikan dalam gereja, dimanapun. Oh, hati-hati. Dalam pemerintahan juga, hati-hati. Nah, otoritas ini harus berbunga, yaitu menjadi saksi, menjadi terang, dan harus berbuah roh, dan tentu saja jiwa-jiwa. Ya, ada keselamatan. Bagaimana bisa berbuah dan berbunga? Makanya Tuhan Yesus ngajari dalam Matius 7. Barang siapa mendengar perkataanku, logos, belum rema loh, baru logos, tapi dia langsung melakukannya, respon. Anda mungkin belum rema. Tidak setiap kali yang Anda dengar firman Tuhan itu jadi rema. Tapi kalau Anda tahu itu tertulis di Alkitab, Anda diingatkan, nggak usah tak nunggu rema dulu. Wah, telat. Setiap orang mendengar logosku, kata Tuhan Yesus, dan melakukannya, ia seperti orang yang membangun di atas batu. Itu beneran ya, nggak usah nunggu rema, karena firman Tuhan sudah jelas tertulis. Tetapi kalau Anda lihat di penutupnya Matius 7, khotbah di bukit penutupnya, itu serem ya. Saya bukakan Matius 7 ya. Itu Anda kalau membaca ini, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan, sorry. Ini ya, saya kasih putih nih. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yang dimaksud adalah dia mengajar dengan otoritas. Mengapa ada otoritas? Karena yang Yesus ajarkan itu berasal dari logos yang tertulis. Mengapa? Karena ini kan otoritas. Karena ada legalitas. Di mana ada otoritas, ingat, kenapa ada orang punya tongkat, diberi tongkat? Karena ada legalitas. Otoritas tanpa legalitas, itu omong kosong. Itu pemberontakan. Otoritas tanpa legalitas sama dengan pemberontakan. Ya kan? Dan Yesus mengajar otoritas dengan legalitas. Dari mana datangnya legalitas? Dari yang tertulis. Hitam di atas putih. Legalitas itu selalu berasal dari hitam di atas putih. Semua orang bisa ngaku-ngaku, tetapi melalui hitam di atas putih yang tertulis, maka orang punya otoritas. Yesus mengajar dari yang tertulis. Ahli-ahli Taurat mereka mengajar dari asumsi. Dan dongeng-dongeng dan legenda dan asumsi ini anggapan ya, anggapan-anggapan, praduga-praduga. Dia tidak setia kepada yang tertulis. Makanya di dalam Matius 5 diawali dengan apa? Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat tidak boleh dihilangkan, tetapi para ahli Taurat ini sudah tidak mengajarkan hukum Taurat itu, melainkan tafsirnya, anggapannya. Ya, tafsirnya, anggapannya. Yang tertulis nggak bilang demikian. Itu serem sekali, saudaraku. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita dengan kuasa, yaitu dengan otoritas dari legalitas yang tertulis di dalam Alkitab, bukan dari anggapan-anggapan, bukan dari katanya-katanya, bukan dogma. Ya, dogma adalah salah satu untuk membentengi, tetapi dogma tidak lebih penting daripada Alkitab yang tertulis. Itu yang mau kita ajarkan. Itulah sebabnya Yesus mengajar dengan kuasa, otoritas yang berasal dari legalitas yang tertulis. Tidak seperti ahli Taurat mereka. Dan mereka takjub karena yang tertulis itu benar-benar menakjubkan. Kalau Anda belajar dari asumsi dan karangan-karangan Pak Pendeta, dogma-dogma, Anda tidak akan pernah takjub. Anda tidak akan digoyahkan hatinya, Anda tidak akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Karena itu adalah filosofi-filosofi kosong, dogma-dogma yang hasil bentukan manusia, bukan hasil kita berhubungan dengan Allah.
Dogma itu dibuat karena ada banyak sekali yang belum bisa dijawab saat itu. Ya, sehingga dia harus bikin dogma, yaitu sebuah tafsir dari kumpulan-kumpulan tafsir jadi dogma untuk membentengi supaya orang jangan menafsirkan yang lain. Karena waktu itu belum tahu jawabannya. Ya, contohnya replacement teologi. Oh, orang Yahudi sudah tidak dianu lagi. Karena zaman itu 2000 tahun orang berpikir tidak mungkin ada negara Israel. Tiba-tiba negara Israel muncul. Tuhan Yesus berkata, kalau pohon ara bertunas dan pohon-pohon lain juga. Kalau Anda lihat, pohon ara adalah simbol Israel. Siapa yang menyangka tiba-tiba ada negara Israel muncul lagi? Ya kan? Artinya apa? Dogma itu zaman itu dibuat karena kekosongan pengetahuan manusia. Ya, tetapi kita hari ini mau belajar yang tertulis, kita mengajar dengan otoritas, yaitu legalitas firman Tuhan hitam di atas putih yang ada tertulis. Kalau orang Yahudi bilangnya apa? Pesyat. Ya, jangan melampaui pesyat. Nah, itulah yang dimaksud tongkat Harun berbunga dan bahkan berbuah. Ada otoritas, ada buahnya. Kalau Anda mendengar logos, Yesus bilang, berbahagialah orang yang mendengar logos dan melakukannya. Ya, logos loh, tepat yang tertulis. Pesyat, berbahagialah orang yang setia kepada pesyat dan melakukannya. Maka ia akan menjadi orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu, bukan di atas dogma dan asumsi. Inilah akarnya dogma. Memang patokannya dari firman Tuhan, tapi nggak tertulis demikian. Dogma adalah sebuah kumpulan dari tafsir-tafsir. Ya, maka ketika kita membangun hidup kita di atas dogma-dogma, ya, itu kita seperti membangun di atas pasir. Makanya banyak orang murtad karena kebingungan teologis. Kebingungan teologis, Alkitabnya nggak bilang begitu. Contoh Natal 25 Desember. Alkitab nggak nulis gitu. Kok bisa ada ya gembala di padang menjaga lagi musim salju ya di Bethlehem. Ya kan? Terus berpikir lagi, kok bisa ada ya Yesusnya dimakamkan cuma 2 malam 1 hari. Itulah dogma. Itulah dogma. Kita diajari dogmanya seperti itu. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, enggak, Yesus disalibkan saat Paskah. Tapi kita merayakan Paskahnya Yesus bangkit. Bingung kan? Padahal Alkitab mengajarkan Yesus disalib saat Paskah dan dimakamkan di hari Paskah. Tapi dogma mengajarkan kepada kita Paskah adalah hari kebangkitan Yesus. Nah, bingung kan? Nah, akhirnya banyak orang mengalami kebingungan teologis, membangun di atas pasir. Robohlah, hebatlah kerusakannya. Tapi coba kita membangun di atas dasar logos pesyat yang tertulis. Pesyat. Ya. Ini pesyat. Akan beda urusannya. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis. Oh, akan beda. Anda bangun hidup persis dalam logos demi logos. Makanya baca firman Tuhan. Makanya tadi saya awali ya. Anda bagaimana mau bisa punya rema kalau Anda sendiri nggak punya logos? Apa yang mau diremakan? Makanya jangan percaya kalau orang-orang dikit-dikit aku mendengar suara Tuhan tapi dia tidak rajin baca Alkitab. Bohong dia. Ya nanti ujung-ujungnya nanti akan berkata, jangan kau ganggu biji mata Allah, yaitu bijimu kuwi. Nah, akhirnya begitu. Hati-hati. Orang-orang ini selalu membela diri, jangan ganggu biji mata Allah. Selalu begitu. Tetapi orang-orang yang mengajar dengan otoritas legalitas, dia nggak perlu ngancam-ngancam. Dia tenang saja, dia ngajar dengan otoritas legalitas. Apa yang dikerjakan selalu tak, tak, tak. Wah, bunga padam. Apa firman Tuhan itu yang akan terjadi. Gitu ya. Hai bapak-bapak, jangan pernah janji yang kosong. Hiduplah sesuai firman Tuhan, minta rema dari Tuhan Yesus, hidup dalam mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, marturia yang kenceng, sekenceng-kencengnya. Ya, sekenceng-kencengnya. Anda akan penuh dengan rema hidupmu itu. Dan anak-anakmu akan tunduk dalam otoritasmu, bukan tunduk pada